Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat? Mungkin ada teman-teman yang mau, di-mute, di-unmute dulu boleh, buat ngasih tahu, atau di chat, ngasih tahu udah masuk belum ya kira-kira tampilannya, share screen-nya? Sudah, Oke, Kak. sudah, luar biasa. Terima kasih. Oke, kita mulai aja sesinya dari sisi Career Lab gitu ya, melanjutkan dari sesinya Apiari, kalau tadi udah bahas tentang resume gitu kan ya, kita akan bahas gimana sih caranya stand out dari kandidat lainnya, supaya job interview teman-teman semua nih the best gitu ya. Karena ada beberapa tips and trick yang mungkin, bisa membantu teman-teman dalam proses, apa namanya, job recruitment nantinya gitu ya. Oke. Nah, mungkin sebelum, mulai kita mungkin perkenalan dulu gitu ya, tak kenal maka tak sayang yang akan menemani teman-teman semua dalam 1 jam ke depan gitu ya, sampai jam 15.15 nanti. Oke, mungkin kita perkenalan dulu aja. Perkenalkan, nama saya Aufa dari tim Kampus Partnership Lead Career Lab. Sebelumnya saya kuliah di Sosiologi UI angkatan 2012 dan dari lulus sampai sekarang sudah bekerja lebih dari 5 tahun, mayoritas di tech startup dan juga di FMCG bidang marketing dan juga partnership. Dan dalam 2 tahun terakhir nih saya juga banyak gitu ya untuk melakukan hiring dan juga interview kandidat nih sebagai user. Jadi nanti juga akan saya jelaskan gitu ya proses interview tuh biasanya seperti apa sih gitu ya, sehingga apa namanya, mungkin nanti bisa saya share kira-kira tips and triknya apa dan hal apa saja yang mungkin perlu diperhatikan buat teman-teman semua nih yang lagi dalam prosesnya, begitu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi gitu ya, mungkin kita bisa seru-seruan dulu buat teman-teman semua gitu ya, dari Career Lab kita menyediakan untuk mekanisme kompetisi di Instagram, jadi teman-teman semua nih bisa share gitu ya keseruan sesinya Career Lab di acara Airlangga Career Days, bisa teman-teman follow dan tag Career Lab dan juga DPKKA_Unaid dan gunakan hashtag Career Lab ACD Unaid gitu ya. Dan apa namanya, membagikan story-nya di hari ini gitu kan ya, karena nanti akan dihubungin 3 hari lagi di tanggal 25 karena akan ada hadiah total 150.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi masing-masingnya akan dapat 50.000 nih teman-teman semua gitu ya. Jadi bisa langsung nanti setiap sesinya kalau ada yang menarik, keseruan, inspiratif, bisa teman-teman share di dalam Instagram Story. Oke. Nah, sebelum kita mulai juga nih, dari teman-teman semua tuh ada nggak sih yang udah pernah denger atau mencoba platformnya careerlab.co? Mungkin boleh nih share di dalam kolom komentar. Mungkin ada yang udah pernah, boleh mungkin ditulis sudah. Mau lihat nih seberapa banyak sih sebenarnya dari teman-teman di sini yang mungkin udah pernah denger. Oh, ternyata wah ada yang udah ikutin Telegramnya, ada yang belum. Oke. Mayoritas berarti belum ya, tentang platformnya. Ada juga yang udah. Wah, alhamdulillah nih kalau kayak gitu. Jadi nanti teman-teman nih platformnya tuh sangat membantu teman-teman gitu ya, khususnya nih fresh graduate gitu ya. Karena memang misinya Career Lab, kita ingin menjembatani para mahasiswa dan juga fresh graduate ke perusahaan gitu ya. Karena kalau misalnya di kejadian realita gitu ya, saat aku juga dulu sebagai mahasiswa, terus jadi sebagai fresh graduate gitu ya, dan juga teman-teman apa namanya seangkatan, kita suka bingung nih, aduh susah banget ya nyari kerja gitu kan ya, kayak apa namanya saingannya banyak dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya dari sisinya perusahaan itu juga mengalami hal yang sama nih teman-teman uniknya gitu ya. Kalau dari kita mengalami, aduh susah banget ya apa namanya cari apa namanya, dapat kerjaan, lolos ke step selanjutnya gitu kan ya. Kalau dari perusahaan juga sama nih teman-teman, mereka juga dari para HR gitu ya, banyak banget, feedback yang ngasih kayak, "Aduh susah banget ya dapat kandidat yang oke," gitu kan ya. Bahkan nggak cuma kandidat yang oke, bahkan juga, apa namanya, jumlah kandidat yang akhirnya juga apply ke role yang lagi dibuka juga cukup challenging bagi para HR gitu. Jadi sebenarnya antara HR nih sama kandidat gitu ya, sebenarnya punya challenge yang sama gitu. Nah dari Career Lab kita menjembatani gitu, untuk mempertemukan dari kandidat dan juga perusahaan dengan dibekali dengan skill-skill yang ada nih teman-teman. Itu teman-teman bisa buka gitu ya, websitenya careerlab.co gitu ya. Ini mungkin aku akan share sekilas tentang Career Lab, kan tadi ada beberapa mungkin ya, kayak mayoritas juga yang belum mengetahui tentang Career Lab. Nah, jadi nih ya, tadi yang udah aku bilang misinya Career Lab, mungkin nih aku izin untuk share, videonya dulu. Career Lab, career. Sebelumnya apakah terdengar suaranya teman-teman?
Mungkin bisa di-share di kolom komentar atau ada yang mau Terdengar, unmute? Kak. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Career Lab Career Management Platform, layanan pendukung proses persiapan kerja dan pengembangan karir bagi mahasiswa. Bersama berbagai perguruan tinggi, Career Lab berkolaborasi hadirkan one-stop access menuju karir impian. Mulai dari ada di tengah-tengah mahasiswa, membuka kesempatan untuk dapat bersaing lebih unggul dalam persiapan bekerja. Career Lab Career Management Platform berikan pengalaman baru pelayanan yang unggul dan siap menemani perjalanan kamu meraih pekerjaan impian. Career Lab hadir dengan berbagai layanan menghadapi tantangan termasuk dunia bekerja. Waktunya integrasikan kebutuhan persiapan kerja dan pengembangan karir. Sekarang giliran kamu. Nah, sekarang giliran kamu nih, gitu. Jadi dari Career Lab kita siap nih untuk integrasiin gitu kan ya dari job impian teman-teman gitu kan dengan pengembangan karirnya melalui dari Career Lab. Nah, terus ya, bentar. Kenapa sih akhirnya mahasiswa gitu ya atau fresh graduate membutuhkan nih menggunakan career management platform gitu kan ya yang dari Career Lab. Yang pertama adalah menjawab kebutuhan persiapan karir nih teman-teman semua. Kenapa? Karena kan dalam periode misalkan nih untuk apply internship, apply beasiswa gitu kan ataupun apply lowongan kerja gitu kan. Hal yang pertama harus dilewati adalah biasanya bikin resume yang tadi udah disampaikan gitu ya oleh Mbak Syura. Nah, dalam proses resume biasanya tuh suka bingung nih teman-teman kandidat gitu kan ya. Aduh gimana sih cara bikinnya? Yang pakai ATS friendly kayak gimana? Desainnya gimana? Aduh ini rata kanan kirinya susah gitu-gitu. Nah, cukup dengan Career Lab kita sudah menyediakan template apa namanya resume builder gitu kan ya. Sifatnya ATS friendly kayak tadi udah disampaikan juga gitu ya oleh Mbak Syura. Pentingnya resume ATS friendly gitu. Nah, jadi teman-teman nanti di Career Lab tinggal masukin aja informasi-informasi dan tinggal download secara mudah gitu, mudah dan cepat. Teman-teman bisa coba aja langsung dari websitenya careerlab.co ya. Yang kedua nih, mengembangkan kemampuan profesional gitu. Karena dari Career Lab kita menyediakan berbagai macam kelas persiapan interview, pengembangan skill, pembekalan dan lain sebagainya gitu. Nanti teman-teman bisa ikuti secara gratis dan juga dapat sertifikat gitu. Yang ketiga adalah mendapatkan kerja dan magang gitu. Karena dari Career Lab kita memang memfokuskan untuk mahasiswa dan juga fresh graduate. Jadi memang secara lowongan kerjanya, lowongan magangnya sudah terkurasi oleh kebutuhan di perusahaan. Jadi teman-teman mungkin nggak ada yang akan nemu nih, waduh kok masih fresh graduate udah dibutuhin kerja 10 tahun sih gitu kan. Karena memang dari Career Lab kita sudah mengkurasi job-job vacancy yang masuk ke dalam Career Lab gitu. Yang keempat adalah memberikan akses ke perusahaan gitu. Kenapa ini menjadi penting gitu ya teman-teman? Karena mungkin di luasnya Indonesia banyak banget perusahaan gitu ya. Mungkin kita cuma tahu perusahaan tuh cuma 10% gitu. Nah, gimana nih caranya kita tahu 90%-nya lagi gitu kan ya? Dengan kita mengenal lebih dalam ada perusahaan apa sih, bergerak di bidang apa sih, gitu kan ya. Terus kira-kira kompetitifnya seperti apa dari sisi benefitnya dan segala macam. Nah, mungkin dari yang kita lihat kayak, wah ini kayaknya kurang oke nih, tapi setelah kita baca, oh ternyata kompetitif banget nih secara benefit sama dengan kayak top-top company lainnya gitu. Jadi setelah kita bisa mempelajari, kita jadi lebih mengerti dan juga akhirnya peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai misalkan yang kita mau sebenarnya juga jadi lebih terbuka luas gitu kan ya. Nggak cuma misalkan kita cuma fokus ke 10% yang kita tahu gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa cek nih careerlab.co atau yang udah bisa buka dari laptop gitu ya, bisa banget dibuka careerlab.co teman-teman semua gitu ya. Jadi nah ini adalah fitur dan layanan utama Career Lab nih teman-teman gitu ya. Yang pertama sebagai platform karir dari Career Lab kita menyediakan resume builder. Teman-teman tinggal masukin aja gitu ya informasi-informasi, nanti keluar skornya dan juga teman-teman bisa evaluasi dengan review kira-kira itu hasilnya berapa sih skornya dan gimana cara improve untuk resumenya. Lalu yang kedua ada juga nih knowledge center yang isinya ada berbagai macam artikel, berbagai macam template yang bisa membantu teman-teman semua dalam mempersiapkan karir gitu ya. Yang ketiganya lagi ada lowongan kerja dan magang
yang otomatis nih bisa bantu banget buat teman-teman yang lagi cari internship, scholarship gitu kan ya, atau full time job. Teman-teman bisa cek nih di dalam lowongan kerja dan juga magang di sana gitu. Yang keempat adalah yang terakhir, jadi kalau kita menyediakan career talk dan juga career class, berbagai macam kelas-kelas dari pengembangan skill gitu ya, yang disediakan oleh para profesional di bidangnya, dan tentunya dengan pembuatan syllabus gitu kan ya, dari profesional juga. Nah, penasaran teman-teman apa aja sih kelas-kelasnya gitu ya? Kita biasanya tuh menyediakan kelas-kelas tuh satu semester penuh gitu. Jadi karena berhubung sekarang kita udah ada di penghujung semester, jadi tinggal beberapa kelas aja nih teman-teman yang tinggal kebuka gitu ya. Teman-teman bisa cek langsung dari careerlab.co, teman-teman bisa cek acara, nanti teman-teman lihat tuh di situ ada event apa aja gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi di semester selanjutnya untuk mengetahui kira-kira semester ke depan tuh ada acara apa aja sih gitu. Nah, dari tim Career Lab gitu ya, tim profesionalnya, kita juga bagi gitu ya syllabusnya juga sesuai tingkat. Walaupun nggak menutup kemungkinan buat teman-teman yang ada di tingkat 4 misalkan mau join deh kira-kira nih tingkat 2 untuk pakai Excel biar oke tuh gimana ya? Teman-teman bisa langsung join. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini ada video seputar tentang resume gitu ya. Mungkin teman-teman mau tahu gimana sih cara pembuatan resume di Career Lab? Kita tonton dulu ya, teman-teman. Tiap harinya ada ribuan resume yang masuk ke perusahaan. Apakah resume kamu salah satunya? Perkenalkan, Resume Builder Career Lab yang siap membantu kamu untuk menuliskan cerita karirmu. Cukup dalam 5 menit, kamu bisa membuat resume ATS terstandar industri. Kamu bisa mengisi dengan lengkap dan benar data diri sesuai dengan kolom yang tersedia. Selanjutnya, isi riwayat pendidikan kamu secara kronologis serta pencapaian akademis. Pada sebelah kanan setiap halaman, terdapat skor dari resume yang kamu buat. Kemudian, isi pengalaman kerja atau organisasi kamu. Urutkan pengalaman dari yang paling baru dan usahakan relevan dengan pekerjaan yang akan kamu lamar. Pastikan untuk menonjolkan pencapaian kamu di organisasi atau dunia kerja ya. Kalau kamu masih bingung, pada bagian bawah skor, terdapat banyak tips profesional yang bisa kamu ikuti agar resume kamu semakin optimal. Kamu juga bisa menambahkan 3-4 pengalaman lainnya. Kemudian, isi keahlian, prestasi dan penghargaan, serta minat kamu. Hasil resume kamu sudah jadi dan sesuai standar industri. Kalau kamu butuh booster percaya diri, kamu bisa evaluasi resume secara instan dengan sang ahli. Selain itu, kamu juga bisa langsung melamar pekerjaan yang kamu inginkan. Tersedia ratusan lowongan yang bisa kamu lamar di website Career Lab. Puluhan ribu anak muda telah menggunakan Career Lab untuk mengawali karirnya. Inilah cerita dari mereka. Tunggu apa lagi? Yuk, awali cerita karirmu mulai dari Career Lab. Nah, itu dia teman-teman. Jadi awali cerita karirmu gitu kan yang mulai dari Career Lab karena kita sudah integrasi semua hal kebutuhan untuk para mahasiswa dan juga fresh graduate untuk kebutuhan persiapan karirnya nih. Gitu. Jadi nanti jangan langsung bisa langsung dicoba gitu ya teman-teman untuk untuk eksplorasinya gitu ya. Dan dari Career Lab khusus di spesial acara Airlangga Career Days gitu ya, kita juga menyediakan kode voucher gratis nih untuk resume buildernya gitu teman-teman semua. Kalau bikin resume ATS friendly dari Career Lab nggak usah bayar, udah langsung gratis. Langsung aja dicatat atau di screenshot gitu ya, kodenya ACD Unair gitu ya. Ini berlaku sampai tanggal 31 Mei gitu ya. Unlimited, teman-teman mau download, mau bikin berapa jenis gitu kan ya, nanti diakses di website careerlab.co. Itu mungkin ini bisa dulu di screenshot buat teman-teman semua yang ingin memanfaatkan atau mengoptimalkan dari pembuatan resume builder Career Lab secara gratis gitu ya, mungkin boleh di screenshot. Oke, mungkin ini saya lanjut dulu gitu ya, untuk ke sesi yang utama nih gitu kan, yang teman-teman tunggu juga. Gimana sih caranya interview gitu kan ya, yang stand out. Nah, sebelum kita masuk ke sesi materinya, mungkin saya juga mau share nih, agenda informasinya tuh ada apa aja sih gitu kan ya, supaya teman-teman kebayang nih, dalam waktu
Ya, beberapa menit ke depan gitu kan ya, teman-teman jadi kebayang apa aja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tahapan wawancara. Yang kedua, contoh-contoh pertanyaan wawancara. Yang ketiga adalah aspek yang dinilai saat wawancara. Yang keempat, persiapan wawancara. Dan yang kelima adalah tips agar outstanding saat upacara nih, gitu ya, wawancara. Terus lalu kita lanjut ke tahapan wawancara nih, teman-teman semua. Nah, sebelumnya gitu ya, mungkin teman-teman juga di sini udah banyak yang sering wawancara juga kan ya, baik wawancara misalkan untuk kepanitiaan, organisasi, atau mungkin ada yang beasiswa gitu kan ya. Jadi memang fungsinya dari wawancara gitu kan ya, itu untuk mengevaluasi antara kandidat dan juga kebutuhan institusinya gitu ya. Bisa jadi organisasi atau misalkan lembaga gitu ya, atau memang perusahaan gitu untuk mengetahui apakah kira-kira tuh antara kandidat dengan perusahaan atau institusinya itu sudah cocok atau belum sih karakteristiknya gitu ya teman-teman semua. Mungkin ini saya bisa next aja gitu kan ya ke tahap selanjutnya nih, rangkaian wawancara kerja gitu ya. Ini secara garis besar teman-teman semua gitu ya. Untuk proses wawancara gitu ya, itu ada tahap resume screening, HR interview, user interview, case interview, dan juga offering gitu. Jadi ada sepaket proses rangkaian ini gitu ya, yang biasanya memang nggak semua hal sama nih teman-teman. Bisa jadi ya, bisa jadi user interview-nya dilakuin 2 kali gitu. Karena misalkan sama usernya dan juga misalkan sama head usernya gitu. Atau misalnya bisa jadi juga ada yang misalkan rangkaian wawancara tuh nggak ada case interview. Jadi ya udah dari user interview langsung lanjut ke offering gitu ya. Tapi secara gambaran umumnya buat teman-teman biar tahu gitu ya, berikut adalah rangkaian wawancara kerja nih teman-teman semua. Nah, selanjutnya gitu ya, untuk HR interview nih biasanya umumnya 45 menit ataupun 1 jam gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang 15 menit gitu ya, ada yang 30 menit gitu ya. Kalau teman-teman mungkin coba ke perusahaan yang multinasional yang dia punya ada di beberapa negara gitu ya, itu biasanya HR interview-nya ada yang cuma 15 menit aja nih. Jadi cuman kayak share, tanya, untuk, background kita gitu ya, lalu selanjutnya akan masuk user interview yang biasanya 1 jam gitu. Jadi, kalau user interview memang umumnya biasanya kayak 1 jam gitu kan ya. Dan user sendiri, user interview gitu ya, kadang tuh nggak cuman, dengan calon atasannya aja tadi, tapi juga bisa jadi sama atasannya, calon atasan gitu ya. Jadi misalkan kalau atasannya misalkan nih levelnya head gitu kan ya, bisa jadi nanti teman-teman juga interview juga sama si levelnya gitu, sama bisa jadi foundernya gitu kan ya, atau COO-nya gitu, atau CEO-nya, seperti itu. Lalu bisa juga nih dalam user interview gitu ya, teman-teman juga bisa misalkan interview bersama dengan peer gitu. Peer itu adalah yang nantinya kalau teman-teman join gitu ya, itu di dalam level yang sama. Bisa jadi dia dalam role yang sama, atau bisa jadi dia adalah dari divisi yang berbeda, namun nantinya bakal kerja bareng yang dekat gitu. Lalu akan masuk ke case interview di mana nanti teman-teman akan diberikan gitu ya studi case kayak kasus-kasus yang biasanya akan dekat dengan apa yang teman-teman hadapi saat nanti teman-teman diterima seperti itu. Jadi teman-teman udah nggak kaget dan ada bayangan nih kira-kira ngapain aja sih di dalamnya ketika misalkan nantinya ada case interview. Lalu selanjutnya adalah offering penawaran kerja gitu ya. Biasanya berlakunya nih juga beda-beda, ada yang 3 hari, ada yang cuman kayak 10, ada yang juga misalkan cuma 7 hari kerja gitu, berlaku atau 5 hari kerja seperti itu. Mungkin kita lanjut dulu. Nah, jadi di tahapan wawancara HR nih teman-teman ya. Jadi tadi tahapan wawancaranya kan memang ada 3 ya kalau teman-teman tadi kita review lagi dari yang sebelumnya, ada HR, ada user, dan juga ada studi kasus gitu ya. Kadang studi kasus tuh ada yang memang diwawancarain atau kadang cuman kayak ya udah kirim di email terus ya udah gitu. Nah, selanjutnya untuk yang wawancara HR gitu ya, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang lebih umum. Makanya biasanya suka terjadi kayak cuma 15 menit kalau misalnya multinasional dan juga dia mempunyai beberapa negara gitu ya company-nya, kadang cuma 15 menit atau 30 menit gitu ya, tapi normalnya biasanya 45 menit gitu ya. Nah, itu biasanya lebih umum pertanyaannya, biasanya lebih ngegali nih, apa pengalaman kita, gimana kita kepribadiannya gitu ya, budaya kerja kita kayak gimana gitu ya, budaya kerja tuh kalau misalnya fresh graduate akan ditanya mungkin di Explore dan teman-teman bisa ceritain saat lagi misalkan nih, teman-teman lagi kepanitiaan atau lagi organisasi atau teman-teman juga ada internship misalkan ikutan MSIB gitu kan ya atau magang di luar lainnya itu teman-teman bisa ceritain di saat wawancara HR ini gitu karena biasanya HR ini mau ngelihat nih kira-kira nih value-nya cocok nggak ya budayanya cocok nggak ya kayak gitu. Nah ketika semuanya udah klik nih di awal gitu kan ya lalu nanti akan masuk ke wawancara user nih
gitu. Bisa jadi rekan kerja, bisa jadi manajer, bisa jadi tadi manajemen perusahaan ya yang sifatnya lebih ke atas gitu, entah C-level atau apa namanya board of director kayak gitu. Dan biasanya pertanyaannya itu lebih khusus teman-teman semua. Jadi lebih ngegali nih kira-kira dari kemampuannya teman-teman dengan skill yang dibutuhkan di role tersebut kira-kira match nggak ya? Gitu. Jadi nggak cuma budayanya aja, tapi kira-kira tuh kebutuhannya sama nggak ya? Gitu. Terus juga ekspektasinya sama atau enggak, cara bekerjanya gimana gitu. Kadang misalkan nih, oh kemampuannya dibutuhkan gitu kan ya, tapi ternyata dari sisi cara bekerjanya misalkan kurang cocok nih antara ya kandidat dengan atasannya, calon atasannya misalkan gitu. Jadi ketika apa namanya, ada kandidat yang nggak lolos tuh bukan berarti dia tuh nggak oke banget, tapi bisa jadi memang secara kecocokannya memang kurang. Karena dia yang sudah disampaikan oleh Mbak Syura, adanya vibrasi apa, ke-match-an gitu ya, kira-kira nih, apa namanya, feel-nya cocok nggak nih antara yang di-interview dan juga yang di-interview. Kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya ada wawancara studi kasus nih teman-teman gitu. Umumnya biasanya studi kasus ini lebih ngirimin tugas aja terus nanti akan dibahas atau wawancara user. Tapi kadang memang ada juga untuk wawancara yang sifatnya itu untuk studi kasusnya nih teman-teman gitu. Biasanya di sana akan ngegali kemampuan teknisnya karena memang pertanyaannya kan juga lebih spesifik ya. Biasanya pertanyaannya kayak misalkan gimana caranya kamu mengetahui berapa jumlah apa namanya pengguna AC di Indonesia gitu atau misalkan kalau misalnya produknya misalkan, apa, contohnya misalkan susu bayi ya gitu, kira-kira berapa, jumlah pengguna susu bayi di Indonesia gitu kan, gimana kira kita bisa, mengintegrasikan kira-kira perkiraan tersebut dengan kemampuan teknis yang memang kita miliki untuk role tersebut, kayak gitu teman-teman. Itu sekilas tentang wawancaranya gitu ya, ini kita next lagi, gimana sih contoh-contoh pertanyaan wawancaranya? Nah ini mungkin teman-teman bisa di-screenshot, bisa dicatat gitu ya, karena ini penting banget karena biasanya ini sangat umum gitu ya. Saya sebelumnya tuh, sekarang di Carlab ini adalah perusahaan ke-6 saya, gitu. Jadi sebelumnya saya udah ada di beberapa company gitu ya, yang mayoritas memang tech startup gitu dan, apa namanya, mayoritas dari HR, dari user-nya seperti ini gitu ya, gitu. Walaupun ini memang yang membuat materinya memang dari profesional, bidang HR juga gitu. Jadi memang ini biasanya keluar nih teman-teman semua. Nah, biasanya kalau di wawancara HR gitu ya, yang ditanyain adalah karena teman-teman kan masih fresh graduate gitu ya, jadi saya tanyain adalah gimana pengalaman organisasinya, atau misalkan pengalaman kerja, kalau ada internship, atau ada hal lainnya gitu ya. Terus biasanya tantangannya apa sih saat mengerjakan tugas, terus biasanya paling challenging tuh di bagian misalkan megang experience yang mana gitu ya, bisa jadi kayak dalam kepanitiaan yang mana, organisasi yang mana, atau misalkan internship yang mana gitu. Supaya, di sini tujuannya supaya HR bisa ngelihat nih gitu ya, gimana akhirnya mentalnya teman-teman dan juga daya problem solving-nya teman-teman dalam mengatasi tantangan tersebut, gitu. Nah, lalu apa nih career goals yang ingin dicapai gitu ya, supaya akhirnya dari HR juga mengetahui nih, kira-kira aspirasinya teman-teman semua atau kandidat gitu ya, kira-kira sama nggak sih dengan apa yang dibutuhkan gitu. Kira-kira mempunyai value yang sama nggak ya? Kayak gitu. Itu biasanya dilihat juga dari career growth-nya. Lalu yang selanjutnya adalah apa alasan Anda melamar ke perusahaan ini, gitu kan ya. Biasanya juga beberapa saya sering dengar gitu kan ya. Alhamdulillah saya belum pernah ngalamin kandidat yang jawabnya misalkan kayak, "Oh ya udah cuman apply aja karena tahu," gitu. Nah, saya penting banget di sini adalah para kandidat itu mengetahui betul kenapa sih akhirnya mereka itu apply ke dalam sebuah atau suatu perusahaan gitu ya. Karena akhirnya di situ akan ada alignment gitu ya antara misinya kandidat dan juga misinya perusahaan nih teman-teman semua. Jadi itu biasanya para HR tuh biasanya nanyain gitu, kenapa sih pengen ngelamar di perusahaan ini kayak gitu. Lalu yang selanjutnya terakhir biasanya yang dari HR gitu ya, ini yang biasanya common pertanyaannya, apa sih yang Anda ketahui tentang perusahaan kami gitu. Makanya penting banget gitu ya ketika kita mau interview gitu ya sama HR, sama user juga, kita harus udah paham company yang mau kita lamar tuh company apa sih, bergerak di bidang apa sih, gimana akhirnya role kita atau peran kita juga bisa ngebantu dalam proses pengembangan dari perusahaan tersebut gitu. Itu kira-kira teman-teman untuk yang wawancara HR-nya. Lalu untuk yang wawancara user gitu ya kan tadi pertanyaannya memang lebih khusus begitu ya. Jadi yang pertama biasanya adalah gimana nanyain proses kerja gitu ya, yang biasa dilakukan sebelumnya. Karena memang mau tahu nih gitu, kira-kira kalau misalnya sebelumnya itu bisa bekerja dalam tim nggak ya? Bisa bekerja juga dalam sendiri nggak ya? Gitu.
proses komunikasinya kayak gimana, dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Lalu setelahnya adalah apa pencapaian ketika berorganisasi atau di akademisi atau pengalaman kerja sebelumnya gitu. Ini juga akan membantu buat akhirnya user tahu nih kira-kira kandidatnya ini qualify apa sih gitu ya, kualitasnya gitu ya. Misalkan, oh ternyata nih dalam organisasi ternyata si kandidat ini tumbuh pesat nih, nggak cuma jadi staff aja, misalkan dari staff, terus naik jadi wakil, naik jadi ketua, kayak gitu. Atau misalkan dari staff yang misalkan ada di skalanya jurusan, terus juga misalkan naik ke dalam skala fakultas gitu kan ya. Terus misalkan ketika masuk ke dalam universitas juga misalkan dapat penghargaan-penghargaan. Biasanya kan ke organisasi kadang suka ada kayak the best apa gitu ya, the best staff, the best segala macam yang ada dalam organisasi. Nah, selanjutnya pertanyaannya yang biasa ditanyain sama user gitu ya, itu adalah apakah ada masalah yang sudah kamu selesaikan di posisi sebelumnya gitu ya. Biasanya misalkan nih balik lagi ke challenge nih teman-teman. Biasanya misalkan ada challenge apa, nah teman-teman gimana cara ngadapin challenge-nya gitu. Karena itu jadi hal yang penting karena memang saat kita bekerja gitu ya kayak semua hidup pasti selalu ada tantangan nggak sih teman-teman semua gitu kan ya. Dan gimana akhirnya kita bisa mencoba untuk solve gitu kan ya dengan logical structure kita gitu kan ya untuk memecahkan masalah tersebut sehingga akhirnya menjadi efisien dan efektif hasilnya. Lalu yang terakhir tuh biasanya juga apa namanya sering ditanyakan itu adalah kenapa sih saya harus milih kamu nih sebagai tim gitu. Nah, di sini teman-teman juga harus berpikir nih kira-kira kenapa sih teman-teman tuh harus apa valuable itu untuk akhirnya cocok juga menjadi tim di company tersebut gitu ya. Nah, terus selanjutnya untuk contoh wawancara dalam studi kasus gitu kan ya. Nah, ini biasanya memang karena studi kasus jadi biasanya pertanyaannya lebih kayak misalkan ya kalau yang saya dulu pernah tanyakan juga ke kandidat gitu ya, karena saya misalkan sebelumnya ada di dalam marketing gitu kan ya, misalkan contohnya nih gimana caranya teman-teman apa namanya kandidat gitu kan ya menghadapi sulitnya saat misalkan user lagi tensinya tinggi gitu ya sehingga misalkan memiliki influence yang kurang baik misalkan kepada apa namanya user-user yang lainnya gitu atau misalkan di studi kasus yang di sini juga gitu ya sebuah company X bergerak di bidang jasa gitu kan ya nah gimana caranya mencapai target gitu ya gitu nah ini kan karena di bidangnya sales jadi biasa studi kasus memang lebih spesifik dan lebih terjurus gitu ya dalam bidangnya masing-masing teman-teman semua jadi ini suatu apa namanya contoh pertanyaan yang biasanya tuh lebih akan samanya tuh di tiap bidangnya gitu. Kalau wawancara HR ataupun user biasanya hampir semua role itu sama pertanyaannya, tapi kalau studi kasus biasanya itu udah menjurus ke role-nya yang spesifik gitu. Nah, biasanya juga tanyain juga tuh teman-teman, hambatan apa sih yang pernah dihadapi saat bekerja gitu. Jadi sebenarnya secara in general gitu ya dari semua fase itu akan selalu muncul teman-teman. Gimana sih ya kira-kira tuh menghadapi hambatan-hambatan yang kita alami gitu ya. Karena balik lagi gitu kan ya tadi namanya tantangan hidup nggak bakal nggak ada gitu ya pasti ada. Nah gimana kita bisa menghadapi tersebut gitu ya dengan cara problem solving yang kita miliki gitu. Nah, lalu selanjutnya, ini 6 aspek apa aja sih yang dinilai saat wawancara, gitu ya. Nah, jadi ada 6 aspek yang dinilai saat wawancara. Yang pertama adalah pengalaman, gitu ya. Jadi, kira-kira nih dari kandidat itu memiliki kesesuaian pengalaman nggak ya, gitu, dengan kebutuhan role yang dibutuhkan, gitu. Karena kebutuhan inilah yang akhirnya menjadi penting nih teman-teman, pengalaman. Pengalaman tuh bisa tadi ya, bisa misalkan magang gitu kan ya, terus habis itu bisa organisasi gitu kan ya, dan nggak serta-merta misalkan, oh saya mau jadi apa namanya PR di company, maka misalkan pengalamannya hanya harus misalkan humas di organisasi, enggak teman-teman, tapi bisa hal lainnya juga yang penting punya apa namanya value skill yang sama, misalkan public speaking-nya oke, cara negosiasinya oke, terus misalkan pernah handle partnership dan yang lain sebagainya teman-teman gitu. Jadi inilah yang jadi penting gitu ya. Pertama adalah pengalaman, yang kedua adalah ini mungkin nanti teman-teman bisa screenshot juga gitu ya. Yang kedua adalah aspirasi gitu ya. Jadi dari kandidat gitu kan ya bisa share nih apa sih aspirasi gitu ya dan juga pencapaian karir yang ingin dimiliki sehingga dari apa namanya dari HR dan juga dari user gitu kan ya dari company-nya jadi tahu nih kira-kira
kandidat tersebut tuh mempunyai value atau quality sebesar apa dan segede apa nantinya kontribusi terhadap perusahaan gitu ya. Karena bisa jadi kayak perusahaannya nih kita nyari nggak cuman yang hanya misalkan fokusnya hanya sebagai staff gitu, tapi misalkan mempunyai misi belajar yang banyak sehingga akhirnya kandidat tersebut misalkan dari staff lalu bisa menjadi naik terus levelnya gitu ya. Dan sebenarnya nggak ada yang salah juga teman-teman untuk misalkan jadi staff, tapi balik lagi apakah kebutuhan antara kandidat dan juga misi perusahaannya itu sama atau enggak gitu. Karena kadang ada perusahaan yang misalkan nyarinya memang karena perusahaannya skalanya udah luas, udah besar gitu kan ya, dan memang peran-perannya itu udah tersegmentasinya, udah cukup terfokus gitu kan ya. Jadi memang misalkan fokusnya maunya nyarinya yang spesialis di sini nih kayak gitu. Itu juga balik lagi tergantung tadi antara kebutuhan di perusahaan dan juga bagaimana misi di kandidatnya. Lalu yang ketiga adalah budaya kerjanya nih teman-teman yang juga dilihat gitu ya, gimana perilakunya kandidat saat proses wawancara, kira-kira sama nggak ya sama value-nya dari company kayak gitu. Karena misalkan nih value-nya dari company adalah kita tuh selalu bergerak dalam perubahan-perubahan, harus adaptasi gitu ya, gitu. Apalagi kayak misalkan teman-teman kalau misalnya join di startup manapun gitu ya, itu bergeraknya cukup cepat sekali gitu ya. Lalu misalkan ada kandidat yang, wah kayaknya saya nggak bisa nih kalau misalnya kerja harus terus berubah gitu. Nah, berarti kan di situ ada cara budaya kerja yang memang berbeda teman-teman. Jadi hal ini juga menjadi faktor penting dalam HR gitu ya dan juga user dalam menginterview gitu kandidatnya. Lalu kita next lagi. Nah, yang keempat adalah pemahaman nih, teman-teman. Pemahaman kandidat mengenai posisi yang dilamar. Karena nggak sedikit juga teman-teman semua kandidat itu kalau misalnya apply job kadang cuma, oh ya udahlah, mumpung aja lihat namanya sama, apply aja lah gitu. Jadi ketika ditanya kira-kira tentang mengenai pahaman dengan role-nya, itu menjadi katanya kurang gitu karena memang ya tadi informasinya hanya yang penting apply aja gitu kan. Nah, makanya itu akhirnya menjadi penting gitu ya para kandidat ini gitu ya mengetahui dan menjadi paham mengenai posisi yang dilamar gitu ya. Jadi misalkan kalau misalnya memang pernah memiliki pengalaman serupa di sebelumnya misalkan nih saat apply job di waktu mendatang gitu kan ya dan sebelumnya misalkan pernah internship di bidang yang sama. Nah, gimana akhirnya kandidat tersebut bisa menjelaskan gitu ya experience-nya, pengalamannya dan berbagai kontribusi yang akhirnya bisa menunjang juga di tempat setelahnya gitu, di tempat selanjutnya gitu ya. Nah, nggak hanya itu aja, tapi misalkan juga nih walaupun misalkan ternyata antara role yang saat ini misalkan mau di-apply dan berbeda dengan pengalaman sebelumnya gitu kan ya. Kandidat bisa berpikir strategis gitu kan ya. Apa aja sih benang merah yang sebenarnya bisa menunjang dari pengalaman sebelumnya ke experience yang nanti si kandidat akan mau apply gitu. Jadi pemahaman itu sangat penting nih teman-teman semua. Lalu yang selanjutnya kelima adalah sikap kerja nih teman-teman gitu. Gimana sih akhirnya saat dia tuh suka bekerja gitu kan ya. Apakah tipikal yang misalkan nih sangat strict banget atau misalkan wah saya tuh nggak akan pelupa karena saya selalu nyatet kayak gitu ya atau misalkan kalau misalnya saya tuh kalau kerja nggak suka diliatin terus maksudnya nggak suka ditanyain gitu lebih suka kayak misalkan udah selesai terus nanti dikasih ke atasannya gitu dan ini sebenarnya nggak ada salah benar cuma hanya apakah dari atasannya biasanya akan review nih gitu kira-kira antara kandidat dan juga dirinya tuh cocok atau enggak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah yang keenam keahlian spesifik gitu ya. Jadi selain dari kandidat juga bisa menangani tugas-tugasnya gitu kan ya, tapi dari kandidatnya tuh juga bisa memiliki kemampuan yang memang fokus di bidangnya dan lebih fokus lagi. Maksudnya gimana? Jadi misalkan nih, saya tuh bisa ngejalanin event gitu kan ya. Kalau misalnya event misalkan ada role nih event spesialis gitu ya atau misalkan event associate gitu kan ya apakah cuma menjalankan event aja nggak nih teman-teman karena membutuhkan keahlian spesifik gitu kan ya jadi yang akan dilihat bagaimana akhirnya kandidat tersebut bisa merencanakan event bisa mengevaluasi, bisa bagaimana bisa mengkoordinasi antar banyak stakeholder di internal dan juga stakeholder di eksternal kayak gitu. Jadi nggak cuman kayak saya mah bisa nih bikin event cuman gini doang, tapi lihat juga berbagai macam
keahlian-keahlian spesifiknya gitu kan ya, yang akhirnya bisa menunjang berjalannya suatu aktivitas di dalam role tersebut, begitu kira-kira. Tadi ada 6 ya teman-teman ya, aspek yang dinilai saat wawancara. Selanjutnya nih teman-teman, kita lanjut aja ke persiapan agar sukses wawancara nih teman-teman. Gimana sih caranya gitu ya. Jadi ini ada metode yang sangat bagus banget buat teman-teman gunakan gitu ya. Jadi biasanya STAR metode itu sering banget digunakan di dalam misalkan interview HR, interview user gitu ya, atau interview studi kasus gitu. Gimana cara jawabnya gitu ya. Jadi yang pertama, ketika misalkan teman-teman menghadapi interview gitu kan ya, teman-teman yang pertama harus prepare dulu nih gitu sebelumnya. Misalkan teman-teman kan tadi udah tahu ya kira-kira contoh-contoh pertanyaan dalam interview itu apa aja. Teman-teman coba buat pertanyaan di dokumen gitu ya, bisa di Google Dokumen atau di buku catatan. Lalu teman-teman tulis tuh kira-kira tuh jawabannya apa secara singkat, padat dan jelas gitu kan ya. Dan coba recall lagi kira-kira saat lagi itu terjadi atau teman-teman lagi ngalamin misalkan nih kepanitiaan di organisasi itu teman-teman ngapain? Jadi ketika misalkan nih pertanyaan dari user gitu kan ya, ini kamu waktu di organisasi A emang ngapain aja gitu kan ya, teman-teman nggak ngeblank, aduh ngapain ya gitu. Tapi teman-teman udah tahu apa aja sih yang teman-teman mau sampaikan dan teman-teman tahu juga kronologis apa yang teman-teman masukkan ke dalam resume tadi gitu. Nah, selanjutnya nih, masuk ke dalam STAR metode gitu ya. Ketika teman-teman udah dalam situasi mulai nih interviewnya gitu. Gimana cara strateginya gitu kan ya. Yang pertama ketika teman-teman ditanyakan, gimana cara kamu hadapin challenge gitu kan. Atau misalkan kenapa kamu ngelakuin hal tersebut untuk misalkan mengatasi hal X, Y, Z gitu kan ya. Teman-teman bisa sampaikan dengan STAR. Yang pertama situation nih, teman-teman bisa ngejelasin konteksnya terlebih dahulu. Misalkan, oh ya saat itu kondisinya bagaimana gitu kan ya. Lalu teman-teman menghadapi kondisi seperti itu, teman-teman melakukan apa gitu kan ya. Karena teman-teman dihadapkan untuk tugasnya tuh apa dan teman-teman melakukan apa, hasilnya gimana gitu. Ini mungkin biar ada gambaran aktualnya gitu ya. Ini mungkin aku kasih contoh gitu ya. Misalkan dari teman-teman semua tuh dapat misalkan ada kandidat gitu ya, dia sebagai project officer gitu kan ya dalam suatu kepanitiaan big event di kampusnya gitu kan ya. Nah, saat mendekati misalkan 1 bulan sebelum acara gitu kan, dia misalkan bikin di dalam organisasinya gitu ya, itu ada divisi misalkan divisi karir, yang dimana di dalam divisi karir tersebut mempunyai misalkan ya big event-nya itu adalah Career Day gitu untuk di kampusnya, tapi yang diadakan oleh organisasi bukan dari pusat karirnya. Nah, ketika misalkan jadi project officer gitu ya, terus misalkan nih dalam 1 bulan lagi misalkan teman-teman ya, ternyata ada laporan nih dari tim PJ Partnership gitu kan, kayak, "Bro," gitu, "nih kayaknya kita kurang company nih," gitu. "Dari 50 yang harus kekumpul, ini baru 20 gitu. Gimana nih kita?" Gitu. Sedangkan kalau 20 nggak memungkinkan, karena A, B, C, D gitu kan ya. Nah, itu adalah peran situation gitu dari S-nya. Lalu kemudian dari task-nya, oh ya udah coba nih kita coba review dulu kira-kira challenge-nya kayak gimana dan kenapa bisa kayak gitu, apa aja yang udah dilakuin. Jadi kita describe dulu nih, apa sih problems-nya, challenge-nya, peluangnya apa aja. Nah, sudah kita udah analisis di sana, kita action-nya apa nih? Oh ya udah, berarti sebagai project officer dari organisasi tersebut gitu kan ya, saya akan membantu untuk PJ partnership ini gitu kan ya, dengan misalkan menghubungi kakak tingkat gitu yang sudah bekerja gitu, untuk akhirnya company-nya misal atau perusahaannya dia mau mengikuti kegiatan career days di dalam organisasinya gitu. Terus misalkan result-nya dari misalkan menghubungi dan juga pitching 50 perusahaan gitu ya setelah ngasih proposal-proposalnya, terus akhirnya 30 atau 20 pitching, akhirnya 30 ini dia deal menjadi partnership di dalam
career desk-nya organisasi tersebut gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngejelasin gitu ya dalam metode STAR di sini ketika menghadapi challenge ataupun pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira memungkinkan nih buat pakai STAR metode. Lalu selanjutnya gitu ya, persiapan apa saja sih teman-teman yang harus disiapin gitu ya untuk akhirnya wawancaranya makin oke. Yang pertama nih wawancara HR gitu ya, teman-teman harus paham betul mengenai perusahaan dan juga job yang dilamar gitu ya. Terus tujuan karir goalsnya teman-teman tuh mau apa sih? Apa cuma apply-apply aja atau memang ada misinya nih gitu. Terus percaya diri dan juga jangan lupa tepat waktu untuk prepare gitu ya teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah wawancara dari user nih teman-teman. Teman-teman kalau misalnya tahu siapa yang akan wawancara, teman-teman bisa nih cek-cek kepo-kepo di LinkedIn-nya gitu ya. Ini kira-kira orangnya tuh tipikal data banget atau story banget atau bagaimana gitu kan. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan saat nantinya interview bersama dengan user gitu. Teman-teman juga menguasai technical skill karena nanti akan biasanya dieksplorasi di sini. Lalu juga sama ya, percaya diri dan juga tepat waktu nih teman-teman. Lalu selanjutnya studi kasus, teman-teman latihan nih kira-kira studi kasus yang ada, karena biasanya itu pertanyaan studi kasus umumnya biasanya lebih ke market sizing gitu kan ya, walaupun mayoritas lagi balik lagi tergantung dari role-nya gitu ya, mungkin yang engineer akan beda, terus misalkan bisa jadi yang akuntan juga akan beda gitu ya. Jadi teman-teman pahamin kira-kira di bidang atau role-nya teman-teman itu kemungkinan studi kasusnya seperti apa gitu. Nah, ini adalah persiapan teknis wawancaranya gitu ya, perbedaannya antara, daring dan juga luring gitu ya. Jadi kalau daring siapin teknologinya gitu ya. Terus teman-teman juga kalau misalnya diminta pakai kamera, jangan lupa pakai kamera gitu ya. Jangan sampai pas lagi udah saat, interviewnya teman-teman kaget, "Oh ternyata pakai kamera," gitu ya. Terus teman-teman nggak siap gitu kan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Apalagi misalkan yang pakai hijab gitu kan ya. Misalkan yang tadinya, "Oh ya udahlah santai aja nih soalnya, online." Terus nggak siap apa-apa, bingung tuh ketika misalkan interviewnya ternyata harus open cam gitu teman-teman. Terus selanjutnya teman-teman juga perhatikan body language gitu kan ya, berbicara dengan jelas dan juga berlatih berani bertanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak jelas atau pengen tahu gitu ya, jangan malu untuk bertanya. Begitu juga yang sama dengan wawancara luring nih teman-teman, jaga kontak mata, antusiasme, dan juga berlatih berani bertanya gitu teman-teman. Nah, ini juga, penampilan, ini balik lagi tergantung teman-teman apply-nya ke, apa namanya, institusi mana, role apa, gitu ya. Karena beda institusi, beda role, sama company beda role aja tuh bisa jadi, apa namanya, cara berpakaiannya beda, teman-teman. Jadi, coba teman-teman kenali gitu ya, bagaimana, penampilan di dalam perusahaan tersebut, begitu. Lalu ini bagaimana nih persiapan mentalnya teman-teman dalam membangun percaya diri. Yang pertama teman-teman bisa nih latihan gitu ya. Teman-teman bisa latihan misalkan ajak teman, temennya akhirnya coba tanya jawab ke teman, ke kandidat gitu ya, atau ke teman-teman gitu kan. Sehingga kira teman-teman di sini juga jadi lebih fasih dan juga lebih nggak nervous gitu ya, lebih pede. Lalu selanjutnya adalah latihan relaksasi sederhana. Karena kadang-kadang tuh ada mungkin kandidat yang deg-degan gitu kan ya, terus pas lagi tanya nge-blank. Nah, coba mungkin bisa dulu take a deep breath gitu ya. Jadi supaya pas lagi proses interview lebih enjoy, lebih relax. Dan juga latih body language gitu kan ya saat lagi interview, walaupun misalkan interviewnya apa namanya daring gitu ya, online, tapi juga kelihatannya juga tetap bisa tervisualisasi teman-teman semua. Dan juga jangan lupa tonjolkan kelebihan nih, kira-kira apa sih value yang mau teman-teman bawa, kemampuan dan kelebihan yang teman-teman udah lakui sebelumnya di pengalaman sebelumnya gitu ya. Itu jangan lupa untuk ditonjolkan teman-teman. Nah, lalu nih kita udah masuk nih tahap tips agar kamu menonjol dibandingkan kandidat lainnya nih teman-teman di sesi terakhir gitu ya. Yang pertama adalah cari informasi tentang perusahaannya. Jadi jangan sampai, ini karena ini sering banget nih teman-teman. Jadi jangan sampai ketika teman-teman apply gitu ya ditanyain apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini, teman-teman bingung gitu. Nah, ini penting banget buat teman-teman tuh cari tahu misinya itu apa. Biasanya misi, terus mereka target marketnya kemana, bisnisnya apa. Biasanya 3 poin itu teman-teman yang jadi penting. Lalu juga pelajari nih deskripsi pekerjaannya. Jadi teman-teman bisa eksplorasi saat diwawancara gitu kan ya. Kira-kira ini betul nggak ya maksudnya begini, ini betul nggak ya begini. Teman-teman bisa nanya di dalam wawancara. Lalu juga teman-teman bisa memberikan gitu kan ya, informasi yang jujur, jelas, dan juga apa adanya. Nah, selanjutnya nih adalah tips sukses wawancaranya nih teman-teman.
berpenampilan menarik. Jadi kalau misalnya penampilan jangan acak-acakan gitu ya. Jadi malah diingetnya malah wah ini kandidatnya berantakan gitu kan. Terus juga teman-teman bisa kuasai storytelling gimana akhirnya teman-teman bisa ngejawab itu nggak kaku gitu ya. Apalagi kalau misalnya baca gitu nggak terasa kayak apa namanya terlalu dikte banget gitu ya. Tapi teman-teman lebih enjoy, lebih bisa cerita. Lalu juga teman-teman bisa kasih contoh yang nyata nih gitu. Misalkan teman-teman bisa ngasih portofolio atau teman-teman bisa apa namanya kalau misalnya mau nunjukin experience sebelumnya itu boleh banget. Lalu juga teman-teman bisa menjelaskan nih rencana praktikal kontribusi. Ini biasanya lebih sama user gitu kan ya, ketika ditanya pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga lebih, oh nih jawabannya nih cukup praktikal nih gitu, nggak ngawang-ngawang, nggak abstrak gitu kan ya, karena ya tadi teman-teman juga perlu menguasai apa sih yang dibutuhkan di dalam role tersebut gitu kan. Lalu juga teman-teman nih yang paling penting banget menurutku gitu kan ya, dan juga menurut para HR dan user gitu kan ya, itu adalah bertanya ke interviewer gitu. Karena di situlah akhirnya jadi ketahuan gitu kan ya, oh teman-teman nih ternyata memahami betul dari apa posisi yang teman-teman lamar gitu kan ya, terus teman-teman juga antusiasnya juga biasanya kelihatan seperti itu. Mungkin